Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada para asatidz, para sesepuh Manpastir Yakul Agyar, para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini di bulan suci Ramadan, pada hari yang ketiga, kita masih diberikan rahmat barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua dapat hadir di majlis istirjaq dan juga majlis pengajian pada pagi hari ini. Semoga dengan niatan kita yang tulus, yang ikhlas, duduk kita sesaat di majlis ini akan mendatangkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir di majlis ini akan mendapatkan pahala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu, bapak dimudahkan segala urusan dunia terlebih akhirat, dan insyaallah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sebelum melaksanakan sholat berjamaah, kemudian juga istirjaq, kita akan sedikit mengkaji kitab Minhajul Abidin karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, nafa'anallahu bihi bi'ulumihi wa bibarakatihi, amin ya rabbal alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nazratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Sabda Nabi, sekali kita melihat kepada wajah orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu, baik ulama atau santri yang lagi belajar ilmu agama, lebih suka bagiku, kata Nabi, daripada ibadah 1 tahun. Penuh puasa siangnya, penuh sholat malam harinya. Jadi ini merupakan keberkahan daripada ilmu. Sehingga kemarin kita telah sebutkan hadisnya, ala adullukum ala asyrafi ahlil jannah, inginkah kamu sekalian tahu siapa yang paling mulia di antara penghuni surga? Qalu bala ya Rasulullah, qala hum ulama'u ummati. Jawab para sahabat, ya Rasul, kami mau, kami ingin tahu ya Rasulullah. Rasul menjawab, ialah ulama-ulama ahli ilmu dari umatku. Ya, jadi sekarang telah jelas bahwa ilmu itu adalah intannya, permata yang berharga, yang lebih mulia daripada ibadah.
Tapi ibadah pun tidak boleh tiada, harus dikerjakan dengan disertai atau dilandasi dengan ilmu. Jika demikian, kalau ada ibadah enggak ada ilmu, ya, atau ilmunya enggak diibadahin, ya, maka ilmunya itu akan menjadi debu yang berhamburan ditiup angin. Nah, kemarin juga disebutkan ilmu itu ibarat pohon dan ibadah itu ibarat buah. Yang menjadikan pohon itu lebih mulia karena pohon itu adalah asal atau pokok, tapi manfaatnya pohon itu adalah ada buah. Ya, oleh karena itu maka tidak dapat tiada bagi kita manusia harus mempunyai keduanya, ilmu dan ibadah. Tuntutlah ilmu tapi tidak melupakan ibadah, dan kerjakan ibadah tapi tidak boleh lupa pada ilmu. Oleh karena itu sudah jelas bahwa manusia itu harus memiliki keduanya, ilmu dan ibadah. Dan yang utama yang harus didahulukan, di skala prioritaskan adalah ilmu. Sebab ilmu adalah pokok dan petunjuk. Ya. Bagaimana kita akan dapat beribadah jika tidak mengetahui kaifiyahnya, cara-caranya? Cara-caranya itu adalah dengan ilmu. Ya. Sehingga di sini walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imannya amal, sedangkan amal adalah makmumnya ilmu. Wa innama saral ilmu aslan matbu'an yalzamuka taqdimuhu 'alal ibadah li amroini. Innama angin pastine soro ono apa ilmu iku aslan dadi asal matbu'an kang den anut yalzamuka wajib ka ing sira apa taqdimuhu apa dahulu akan ilmu alal ibadah ing atasa ibadah li amro ini karena sebab dua hal atau dua perkara. Nah, jadi ilmu itu harus didahulukan dari ibadah disebabkan dua perkara. Jadi sebab-sebab yang menjadikan ilmu itu pokok dan harus didahulukan dari ibadah itu didasarkan pada dua alasan, dua perkara. Ahaduhuma litahsulalaka, ya, utawi salah suwiji sangking amro ini iku litahsul supaya hasil laka maring sira apa al ibadah atau apa ibadah wa taslama lan nyelamet akan ing sira fa innaka mongko satemene sira awalan ing dalam kawitan yajibu wajib alaika atas sira anta'arifa ingin tawallu sira al ma'buda ing zat kang den sembah summa ta'budahu kemudian nyembah sapa sira hu ing al ma'bud wa kaifa ta'budu lan halika pripen ta'budu nyembah sapa sira man ing zat la ta'rifu kang ora urus sira hu ing zat bi asma'ihi kelawan pira-pira asmane zat wa sifati dzati lan pira-pira sifat zat wa malan barang yajibu kang wajib apa ma lahu maring zat wa malan barang yastahil kang mustahil apa ma fi aktihi ing dalam pira-pira sifat zat. Alasan pertama, ilmu itu didahulukan dari ibadah.
yaitu agar ibadah itu berhasil dan ibadah itu sehat. Maka wajib bagimu mengenal dahulu siapa yang harus disembah. Ya, setelah itu baru engkau menyembah kepada Allah. Jadi bagaimana jadinya apabila kita menyembah ya Allah tapi belum paham teknis atau tata caranya menyembah. Ya. Kita enggak kenal dengan asma-asmanya Allah, kita enggak kenal dengan sifat-sifat zatnya Allah, dan yang wajib bagi Allah dan yang mustahil dalam sifat-sifatnya Allah. Sebab terkadang ya, kita ini mengiktikadkan, meyakini sesuatu yang tidak layak bagi Allah dan sifat-sifat bagi Allah. Kalau itu terjadi, maka ibadahmu itu berhamburan seolah-olah ya sebagai debu yang ditiup angin. Itu ya. Patakunu mongko ono ibadatuka ibadah sira iku habaan mansura, itu debu kang den tiup angin. Ada hikayat ya, sebuah cerita. Ada dua orang ya, yang satu orang ini berilmu tapi tidak beribadah, gitu ya. Dua orang, satu orang ini berilmu tapi tidak ibadah, dan yang seorang lagi beribadah tapi tidak punya ilmu. Kayak maka mereka dicoba oleh seseorang sampai di mana ya jahatnya orang yang berilmu tapi tidak beribadah, dan jahatnya orang yang beribadah tapi tidak berilmu. Nah, kemudian orang yang mencoba ini mendatangilah keduanya dengan berpakaian yang megah. Nah, kepada orang yang beribadah, orang tadi yang nyoba ngomong ya berkata, "Hai hambaku, aku sudah ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Sekarang kau tidak usah ibadah lagi." Jadi orang yang tadi itu yang datang, ini orang ini iblis, nanti disebutin iblis orang. Jadi orang yang datang pakai jubah, pakai pakaian yang megah hebat itu, yang mau nyoba ini ya datang kepada orang yang ahli ibadah, ngomong, "Hei hambaku, mungkin ini yang ngaku Allah ya, aku sudah ampuni dosamu seluruhnya. Sekarang kau tidak usah ibadah lagi." Nah, maka jawab orang yang beribadah itu, orang yang ibadah ini, yang rajin ibadah, "Oh, itulah yang kuharapkan darimu ya Tuhanku." Jadi sangkanya yang datang itu Tuhan tadi ya. Ini yang saya tunggu-tunggu nih ya. Inilah yang saya harapkan. Jadi dikiranya orang yang nanya pakai jubah itu Tuhan. Kenapa dia nggak tahu? Karena nggak punya ilmu, karena nggak tahu sifat-sifat Allah kan, belum belajar sifat-sifat Allah. Sangkanya sing teka mau Allah. Kan banyak kasus sekarang, orang jadi murtad, keluar dari Islam, mimpi ketemu ngelihat ini katanya. Ya ini akhirnya masuk agama ini, kan banyak sekarang. Nah ini dicontohin dalam kitab ini. Ada orang yang ahli ilmu, ahli ibadah, deketin dulu ahli ibadah. Orang ahli ibadah didatengin kan dengan tadi, sampai ibadahnya bagus, sudah hebat. Ya udah deh, sampai sekarang telah aku ampuni,
sekarang nggak usah ibadah lagi, sekarang sampai menjadi hambaku yang paling taat, nggak usah ibadah lagi. Jawabannya bagaimana? Ya ini yang saya tunggu. Ya, gitu kan. Kemudian orang yang berjubah tadi, yang berpakaian tadi, datanglah kepada orang yang berilmu sedang minum figur. Zaman saya kecil figur. Sekarang apa yang terkenal? Kau tahu? Toak ya. Tuak apa toak? Kalau toak begitu. Tuak ya. Berapa per liter? Pasti nggak mau jawab. Gitu. Toak ya, toak. Figur bahasa tahun 80-an terkenal itu figur waktu saya kecil. Tapi alhamdulillah seumur hidup belum pernah nyicipin secuil pun namanya minuman itu. Kalau bapak-bapak udah pernah belum? Belum ya? Alhamdulillah. Figur ya, figur. Jadi orang yang berjubah tadi datangin orang yang berilmu tapi lagi migur. Orang zaman dulu banyak jawara-jawara Banten itu hafal Yasin, surat Waqiah, hafal semua dia orang. Tapi orang elok salat banyak tuh. Sehingga kalau tobat enak. Ya, tapi yang paling ditakutin kalau jawara-jawara dahulu tuh kiai. Lagi migur anak kiai bubar. Nah, berang sikima wong ahli migur orang bisa apa-apa. Sehingga umat kiai be dicolong udah. Iya coba tobatnya sulit zaman sekarang. Migur tapi ngebesar. Nah kembali ke tadi. Kemudian orang yang berjubah tadi datanglah kepada orang yang berilmu yang sedang minum arak. Ngomong, hei, kamu akan diampuni dosanya. Dosa sampai itu akan diampuni ya. Maka ngejawab tukang orang yang berilmu sing tuk lagi megur mau yang lagi minum arak, kurang ajar sampean itu katanya. Ngomongin kurang ajar sampean itu. Nah, lalu dicuabut golok, maka wong mau kon diuber-uber orang tukang megur mau. Gitu ya. Orang megur ya. Emangnya kita orang Tuhan, artinya uang berilmu ini walaupun begur weruh Tuhan, ya, bahwa uang tukang minum arak kan apa tuh dosanya orang diampuni kan, karena dia paham sifatnya tuh. Nah, jadi maksudnya adalah bahwa orang yang berilmu itu tidak mudah ditipu sama setan. Ya, orang berilmu itu tidak mudah ditipu oleh setan. Ada kisah Syekh Abdul Qadir itu ya. Setelah khalwat Syekh Abdul Qadir didatangin orang berjubah iblis. Syekh Abdul Qadir sampean sudah bebas, nggak usah sholat lagi lah, sampean udah ahli ibadah. Langsung ngambil sandal Syekh Abdul Qadir, disambat ke sandal Syekh Abdul Qadir terompak gitu. Maka uang terompak mas karena sekarang sandalnya uang ahli sufi mau terompak. Oleh karena itu, ilmu itu adalah pemimpin amal, sedangkan amal adalah yang dipimpin, gitu ya. Nah, waqad syarahna lan teman-teman wis njelasaken sapa kita Imam Ghazali ma ing barang fidzalika ing mengkono penjelasan mau ilmu lebih diprioritaskan daripada ibadah. Minal khataril azim saking hati kang agung fi bayani ing dalam nerangi makna su'il khotimah ing makna su'il khotimah min kitabil khaif saking kitab pembahasan khauf ya takut min jumlati kutubi ihya'i ulumuddin saking pira-pira kalimat pira-pira kitab ihya ulumuddin ya. Jadi masalah-masalah banyak kisah tentang orang-orang yang meninggal dalam keadaan mati su'ul khotimah.
Nah, orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah itu, ya, itu dikarenakan tidak berilmu, ya, tidak memiliki ilmu. Orang banyak ahli ibadah tapi tidak berilmu, maka banyak kasus yang meninggalnya su'ul khotimah. Jadi kami sudah menjelaskan bahaya yang tersembunyi di sini, bahaya-bahaya besar, yaitu dalam rangka menerangkan apa artinya su'ul khotimah di kitab Khauf yang terdapat dalam kitab-kitab yang dinamai kitab Ihya Ulumuddin, termasuk kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali juga. Ada kisah lagi di masjid, ada orang berilmu dan ahli ibadah. Yang lagi berilmu turun nih masjid, yang lagi ibadah lagi sholat. Akhirnya iblis ngintip-ngintip di masjid, siapa ya si antek? Apa kan terganggu kian? Akhirnya iblis tahu dia lagi sholat ahli ibadah, ilmunya Allah ki. Tapi sing lagi ngorok ilmunya Allah, tapi ibadahnya semana-mana baik. Akhirnya saya lebih mengganggu yang lagi sholat saja daripada saya ngebangunin sing ahli ibadah. Nah, kenapa? Karena kalau saya bangunin yang lagi ibadah, nanti dia ngebenerin orang yang lagi sholat, sholatnya salah, orang dua ilmu. Wis tak dah turu bae ngorok-orok apa. Sing penting target kita sing lagi sholat ki. Iki ilmune Allah kin. Oh ya, kurang dicoba iblis benar-benar melayang-melayang iki nih. Apa nih kan pikiran lagi sholat. Akhirnya assalamualaikum balik nih umat. Nah, ya ini artinya adalah mulianya orang yang berilmu dari orang yang ahli ibadah. Tapi idealnya yang bagus mah adalah ya tadi ahli ilmu tapi juga ahli ibadah. Nah, orang yang ahli ilmu dan ahli ibadah itu apa yang harus diperhatikan? Tsumma yajibu mungko wajib alaika ing atasa sira anta ta'allama ing nyento belajar sapa sira ma ing barang yalzamuka kang wajib akan ka ing sira apa pi'luhu nglakoni ma bayane ma minal wajibati syar'iyyati saking pira-pira wajib kang bangsa syariat alama ing atase barang umirta kang wis diperintahkan sapa sira bihi kalaman mak litaf'ala supaya nglakoni sapa sira dalika ing mengkono-mengkono alwajibat syar'iyyah. Oleh karena itu, agar kita bisa dijuluki orang yang ahli ilmu dan ahli ibadah, maka kata Imam Ghazali ya dalam kitab Ihya Ulumuddinnya ini adalah wajib bagi kamu belajar sesuatu yang sesuatu itu adalah kewajiban-kewajiban syar'iyyah sebagaimana telah diperintahkan kepada kamu untuk melakukannya. Jadi yang pertama kali yang harus kita lakukan ketika kita ingin ahli ibadah dan ahli ilmu, maka kita wajib belajar sesuatu yang wajib dalam syariat. Apa sesuatu yang wajib dalam syariat itu? Satu, aspek tauhid harus belajar. Kedua, aspek ibadah fikih harus belajar. Yang ketiga adalah aspek akhlak, etika yang kita sebut dengan ilmu tasawuf pun harus belajar. Ketiga ilmu inilah yang dimaksud dengan al-wajibah asy-syar'iyyah, kewajiban-kewajiban syariat yang harus kita lakukan. Kita harus paham tentang tauhid kepada Allah. Nyontohin umpama tentang rezeki. Yang memberi rezeki ini adalah Gusti Allah.
Rezeki nggak boleh dibatasi dengan PNS, rezeki nggak boleh dibatasi dengan di bank, rezeki jangan dibatasi dengan kerja di perusahaan, tapi rezeki itu adalah sudah ditentukan Allah melalui tadi, jadi PNS, jadi TNI, jadi polisi, jadi pengusaha, ya. Tapi semuanya adalah sumbernya adalah dari Gusti Allah. Tauhid itu, aspek tauhid itu penting. Bahwa rezeki kita sudah ditulis di daun Lauful Mahfuz Gusti Allah. Mati kita sudah ditulis di Lauful Mahfuz Allah. Jodoh-jodoh kita sudah ditulis di Lauful Mahfuz Gusti Allah. Nah, itu ya, itulah yang namanya takdir, ya, namanya takdir, sudah ada itu, ya. Jadi ini aspek tauhid. Nah, aspek tauhid saja belum cukup, ya. Percaya Allah yang nyiptain kita, yang mengatur mati kita, yang mengatur rezeki kita, yang mengatur kehidupan kita, jodoh kita, ya. Percaya, tapi pejawantahannya, perwujudannya nggak ada, nggak boleh. Maka harus yang kedua kita pelajari tentang ibadah. Ibadah itu ada dua, ada ibadah mahdhah, hubungan vertikal dengan Gusti Allah, ada ibadah ghairu mahdhah, hubungan horizontal sesama manusia. Kedua-duanya harus bagus. Nah, belajar tentang sholat, belajar tentang syahadat, belajar tentang zakat, haji, puasa, itu kan ibadah, jual beli dan lain sebagainya. Nah, tauhid, syariat ibadah itu pun harus didukung dengan apa? Dengan tasawuf, ilmu tentang batin, ya, ilmu tentang hati. Ya, bahwa ibadah secara syariat memang harus dilakukan, ya. Tapi supaya syariat kita sempurna, kita lakukan ibadah sempurna dilakukan, harus ibadah itu didukung dengan hati. Nah, ilmu yang membicarakan tentang hati itulah yang kita kenal dengan apa yang namanya ilmu tasawuf. Nah, inilah yang kata Imam Ghazali, yajibu alaika an tata'allama ma yalzamuka fi'luhu minal wajibati syar'iyyati ala ma umirta bihi litaf'ala dzalik. Wa malan barang yalzamuka kang wajib ka ing sira apa tarkuhu apa ninggali ma. Bayane meminal manahi saking perkara-perkara sing dilarang. Kita teruka supaya ninggali sira dalika ing mengkono-mengkono al manahi perkara sing dilarang, ya. Wa illa lamun ora fakaifa takumu hale kepripen takumu ngandeg sapa sira bitaatika bitaatin kelawan pira-pira ketaatan la ta'rifu akan ngoro-ngoro sapa sira ha ing taat. Nah, jadi semuanya itu harus kita paham, harus kita pelajari. Akidah harus kita pahami, syariah, fikih harus kita pahami, akhlak, etika, hati, tasawuf, ilmu tasawuf harus kita tahu, harus kita pelajari, harus kita kaji, ya. Enggak boleh kita tinggalkan. Kalau itu kita tinggalkan, bagaimana kita mendirikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidinnya ini cenderung orang muslim yang sempurna itu adalah orang muslim yang melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat. Yang kewajiban-kewajiban syariat ini, ya, dihubungkan dengan kajian ilmu, maka kajian itu dibagi tiga, kajian tauhid, kajian ibadah, dan kajian akhlak. Kita kenal dengan ilmu usuluddin,
ilmu tauhid, kita kenal ibadah dengan ilmu fikih, kita kenal ilmu akhlak, etika, ilmu hati, dikenal dengan ilmu tasawuf. Ketiga ilmu inilah yang masuk kepada hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, jadi talabul ilmi, al-ilm di sini ada alif lam, namanya alif lam ma'rifat. Berarti ilmunya sudah ditunjuk oleh Nabi. Yang termasuk ilmu yang paridotun itu, akhirnya kata ulama mendasarkan hadis Rasulullah ketika Rasulullah lagi ta'lim, datang seorang laki-laki berbaju putih, rambutnya ikal hitam, lalu menghadap Nabi, lalu menepukkan kedua tangannya di paha Nabi, ditanya, ya Rasulullah, ma huwal Islam? Nah, gitu ya, apa itu Islam? Islam adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, gitu ya. Ya, maka kata orang yang datang ini, sodakta ya Muhammad, sampean benar. Ya. Terus tanya, mahwal iman, apa yang dimaksud iman? Imam ada percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari akhir, ya, percaya kepada kiamat, pada takdir jelek, takdir baik. Nah, itulah yang dinamakan ilmu tauhid. Baru ditanya sadaqta ya Muhammad, ditanya mahwal ihsan. Nabi menjawab, ihsan itu sampai ibadah, ya, ibadahnya itu bukan dilihat karena orang, tapi karena Allah. Itulah namanya kajiannya ilmu tasawuf. Makanya ulama-ulama menyimpulkan ilmu akidah, ilmu tasawuf, ilmu fikih, itulah ilmu-ilmu yang dihukumi fardu ain. Kalau bahasa di sini al-wajibatis syar'iyyah, kewajiban yang berbangsa syariat. Tauhid, ya, fikih dan tasawuf tadi. Nah, ini yang harus kita pelajari. Kalau tiga kita pelajari itu sudah kita pelajari, maka kita bisa disimpulkan menjadi hamba Allah yang sempurna, gitu ya. Makanya wajib hukumnya untuk mempelajari ilmu yang ketiga ini. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain, ilmu tentang matematika, ilmu tentang biologi, ilmu tentang bahasa, itu dikategorikan kata Imam Al-Ghazali hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Selama masih ada orang yang mempelajarinya, maka orang lain yang nggak belajarnya gugur kewajibannya. Gitu ya. Karena kalau nggak begitu, kalau umpama semua ilmu hukumnya wajib, waduh, Jinul kan nggak bisa komputer, maka saya wajib belajar komputer. Yang gitu ya. Apalagi kan ilmu sekarang berkembang ya. Jadi makanya ilmu itu kalau Imam Ghazali itu dibagi dua, hukumnya fardu ain, yang tadi tiga ilmu tadi, akidah, syariat, ibadah, dan tasawuf, dan ilmu yang hukumnya fardu kifayah, ilmu ekonomi, ilmu psikologi, ya, itu hukumnya fardu kifayah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini aja kajian kitab Minhajul Abidin. Ya, semoga membawakan barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita salat duha dulu ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله 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 إني لكم منه نذير مبين بالمصطفى المقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسعك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أرحم الراحمين